Di luar itu, dia pasti menceritakan kejelekan orang. Siapapun ketemu, pasti ceritain kejelekan orang lain. Orang lain punya akal kan bisa nilai ini orang hobi terlalu pendendam orangnya. Dan orang lain yang punya akal mau memang dekat sama dirinya, enggak. Begitulah orang bodoh itu menelanjangin kualitas dirinya. Orang bodoh itu enggak akan bisa pintar. Dan dia dengan rasa bangga menceritakan orang itu, orang cengar-cengir aja ya melihat tingkah dan kebodohannya. Satu hal yang nggak bisa disembunyikan apa? Kebodohan orang yang bodoh. Orang bodoh itu telanjang dengan kebodohannya. Nggak akan bisa dia menyembunyikannya. Alaihi wasallam. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Mari kita lanjutkan kajian dalam kitab Idah Asrar Ulumil Muqarrabin yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Syahal Idrus. Minggu kemarin di penjelasan yang merupakan tambahan daripada fasal sebelumnya dari wasiat-wasiat yang telah dikemukakan di fasal sebelumnya untuk para penuntut ilmu. Diminta untuk jaga waktunya dan harusnya dia lebih sayang kepada waktunya daripada dihabiskan untuk hal-hal yang tidak mendatangkan faedah. Gak untuk dunia, terlebih lagi untuk akhirat. Kemudian jangan pula ketika waktunya dipakai untuk menuntut ilmu, salah pula pilih ilmunya. Ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Jadi diminta carilah ilmu yang mampu memberikan kontribusi untuk dirimu yang berupa akhlak yang mulia atau yang membimbingmu untuk melakukan amal soleh. Ala kulli ilmu yang wajib dipelajarin ada 3 ya. Ilmu tauhid, ilmu fikih, yang terakhir ya tasawuf. Baik. Apabila selain 2 ilmu, selain 2 hal tadi, semua ilmu yang tidak menghasilkan 2 hal tadi, maka mu'alif mengatakan itu adalah hal-hal yang sekedar menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu. Menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak menghasilkan faedah, bahkan terkadang bisa membawa mudarat kepada dirimu. Karena warid dikatakan ilmu apabila tidak memberikan manfaat kepadamu, maka dia akan memberikan mudarat. Maka perhatikanlah untuk dirimu, wahai saudaraku. Jangan kau terlena dengan apa yang kau lihat di sebagian penghuni zaman ini. Kata beliau, tahun 900 Hijriah, tahun beliau hidup. Apalagi sekarang ya. Dari ilmu-ilmu yang dimiliki, yang nggak ada hasilnya. Itu yang punya ilmu ya. Ini banyak yang nggak punya ilmu, cuman pakaiannya, omongannya, ucapannya, tingkahnya di depan orang, di depan kamera kayak punya ilmu. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Aku lebih khawatir kepada umatku dari Dajjal adalah satu sosok ini ya, ulama usu, ulama yang jahat. Ya. Cuman ini bukan ulama. Orang bodoh, pura-pura seperti ulama. Makanya sebagian ulama mengatakan, haramun ala man laisa bil ulama an yatazayya bi zayyil ulama. Haram untuk yang tidak memiliki kapasitas keilmuan memakai pakaian seperti pakaian ulama. Karena dalam tanda kutip secara langsung dan tidak langsung, dia itu memberikan penipuan kepada orang. Karena umumnya setiap umat Islam pasti menghormati, ya, oke lah nggak dikatakan seluruhnya,
Setidaknya ada penghormatan lah, walaupun bentuknya berbeda-beda kepada para ulama. Nah, dia menipu dengan penampilannya itu. Fanzur li nafsika ayyuhal akh wa la taghtaranna bima tara fi fajanibha wahdhar ahlaha, katanya. Maka jauhi dan berhati-hati dengan orang-orang yang memiliki keilmuan yang seperti itu. Fa innahu maftunun qad dakhala alaihim syaitan. Itu orang-orang yang telah terlena, terkena fitnah, telah dirasuki oleh syaitan. Wajhad an ta'khad min al-ulum wa la tu'khad minka. Upayakan, Mu'allim mengatakan kemarin, upayakan engkau itu menguasai ilmu, bukan dikuasai oleh ilmu. Kenapa? Beliau mengatakan, karena ada semacam sya'nul ulum an tuharrik nariyatan nufus. Ilmu itu mampu membangkitkan api syahwat, api nafsu di dalam jiwa. Sama seperti harta dan jabatan. Orang ketika nggak punya harta, jalan biasa aja. Dan kalau udah punya harta, punya jabatan, dia pengen berbeda dengan yang lain. Pengen dihormatin, pengen dipuji, pengen dimuliakan, nggak mau direndahkan. Kalau ngomong udah, atau kalau mau berbicara itu udah pilih-pilih orang. Atau mau duduk, mau ngobrol secara cair, secara enak, itu pilih yang setaraf, selevel atau di atas dia. Kalau yang lain, nah ini beda level, nggak perlu dianggap. Apa itu namanya? Kesombongan, nafsu mengendalikan. Ini yang tadi disebut. Engkau tuh kalau cari ilmu dapat. Nah kalau dapat, engkau yang kendalikan itu ilmu. Jangan engkau dikendalikan oleh ilmu. Jadi mentang-mentang ada ilmu, ngerasa orang lain semua bodoh, dia pintar sendiri. Kalau orang lain apa-apa disalahin, dia yang benar cuman. Baik. Harusnya hakikatnya ilmu tidak seperti itu. Cuman memang ada potensi itu ada. Di dalam harta, pangkat atau kedudukan sama ilmu. Kadang menyebabkan orang sombong, angkuh, merasa paling hebat. Selalu minta, haus, pujian, penghormatan daripada orang lain. Waliyadzubillah. Baik. Fantabi li nafsika. Hati-hati dari dirimu. Makanya tadi, cari ilmu yang mampu mendatangkan, memberikan, berkontribusi kepada dirimu atas dua hal. Yang pertama, memberikan dirimu itu akhlak yang mulia, yang mampu menghiasi dirimu dengan akhlak yang mulia. Yang kedua, membimbing dirimu untuk beramal soleh. Dua hal ini. Kalau ilmu rasa-rasanya enggak semakin jauh daripada dua hal ini, itu tadi, ilmu kalau tidak memberikan manfaat kepada dirimu, manfaat wujudnya dua ini. Selain itu bukan manfaat. Apa namanya? Mudarat. Baik, fahfad alaika muru'atak wa la taqul la ubali biman qala biman iltal. Wa'lam gitu ya. Jadi disebut katanya ilmu, harta, pangkat, kalau dia itu bertemu dengan jiwa yang kecil, jiwa yang lemah, dia akan memberikan kesombongan, keangkuhan, dan orangnya itu jadi bahan omongan orang lain. Lihat, kalau bahasanya baru dapat harta sedikit udah tengil, tingkah lakunya udah sombong banget, udah kayak Firaun aja punya dunia seisinya. Gitu juga punya pangkat, baru naik sedikit, korupsi udah gila-gilaan gitu, dan yang lain sebagainya. Punya ilmu sedikit, udah kayak yang paling alim sedunia akhirat,
Baru belajar sebentar. Udah nyala-nyalain orang ya. Baik. Nah, ini. Manfaat ilmu yang kayak gitu ya. Enggak. Wa idza sadafat nafsan syarifatan qawiyatan aksabatha fadila wa jalala. Sebaliknya tiga hal ini kalau bertemu dengan jiwa yang mulia, yang kuat, dia akan melahirkan kemuliaan pula. Baik. Jadi intinya ini mengingatkan. Yang pertama, sebelumnya ilmu itu pentingnya ilmu ya. Kemudian ada ilmu yang kapasitasnya fardul ain, itu udah selesai kita jelaskan ya. Itu mau nggak mau harus dicari. Nah, mau tambahan di atas itu ya. Oke, dari jenis ilmu yang sama yang wajib diinin. Ada tingkatan yang lebih luas lagi, lebih tinggi lagi di atas itu dengan fan ilmu yang sama, itu masuk kerana fardul kifayah ya. Fardul kifayah untuk memperluas. Oke, cuman dengan kapasitas keilmuan yang sama. Baik. Yang pertama tadi, ada sebagian ilmu kalau jadi lebih beliau berbicara bukan kepada ilmunya ya, akan tetapi sang hamilul ilm, pengemban ilmu itu sendiri, pemilik ilmu. Kalau jiwanya kecil, jiwanya hina, punya ilmu sombong, bahkan melahirkan sesuatu yang tidak pantas, dan dia akan disetir oleh hawa nafsunya. Punya ilmu maunya debat terus, semua orang salah, dia yang benar. Dan bukan sebaliknya juga, punya ilmu diam-diam aja, enggak. Ada ranah amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika dia harus berbicara. Makanya harus ada fardul kifayah. Di masa fatul adwa harus ada memiliki seseorang muslim yang dia itu mempunyai kapasitas keilmuan setingkat mufti. Harus ada. Dan harus ada yang mampu ala an yarudda ala syubhat idza waqa'a fi biladi. Kalau ada hal-hal syubhat yang menyebarkan ajaran-ajaran yang menyimpang, harus orang yang tadi, sosok tadi, harus vokal berbicara untuk menentang itu. Apapun cara dan metodenya. Dengan debat atau diskusi ilmiah, ataupun setidaknya memberikan pemahaman yang benar kepada umat yang ada di wilayahnya, di daerahnya, yang terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman yang tidak benar itu. Baik. Itu selesai. Cuman ini tadi ya, untuk introspeksi diri. Hati-hati. 3 hal tadi ada potensi untuk menjadikan orang besar kepala, sombong. Baik. Selanjutnya, fasal baru lagi. Ayyuhal akh, wahai saudaraku, la yakun zuhduka ajzan wa batalatan. Jangan sampai kezuhutanmu itu cuman sekedar ketidakmampuan. Wa batalatan. Batala ini malas atau tidak melakukan apapun. Dengan dalih dia zuhud. Bukan. Zuhud dalam Islam itu enggak seperti itu bentuknya. Wala khairuka tajabunan warakakatan. Jangan pula kebaikan yang engkau lakukan tajabunan warakakatan, merupakan bentuk kelemahan. Wala amaluka, wala khairuka, kebaikan yang kau kerjakan, jangan sampai itu tajabun. Tajabun ini apa namanya? Nabi berta'awudz dalam hadis yang sahih dari sifat jubun ini. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal katsar. A'udzubika minal jubni wal bukhul. Rasa penakut.
warakakah. Wala amaluka ujuban wastitalatan. Jangan pula amal baikmu itu bentuknya adalah ujuban, bangga. Ujub itu ya, bangga diri. Bangga diri, bangga hati. Ini ada orang yang belajar ilmu zahir cuman nggak belajar ilmu batin. Ilmu batin ini akhlak ya. Para ulama itu yang mengamalkan ilmunya, para salihin. Mereka setiap beramal soleh tidak pernah menganggap dirinya orang baik. Makanya haus kesolehan mereka. Ini baru buat baik sedikit, baru ibadah sedikit, ngerasa udah orang yang paling baik. Ini yang jangan sampai amal perbuatanmu membuat engkau ujub, bangga diri, bangga hati, ngerasa ada sesuatu yang patut dibanggakan di dalam dirinya. Lama-lama berbentuk apa? Minta apresiasi dari orang lain, berupa riya pula, dia pamerkan kebaikannya itu. Berkembang pula menjadi ngerasa lebih baik dari orang lain, ada kesombongan pula, terucap pula dari ini penyakit hati. Wastitalatan. Jangan amalmu berubah menjadi ujub, kebanggaan, wastitalatan, ngerasa lebih tinggi. Wala hubbuka, jangan sampai kecintaanmu berubah menjadi hawan. Hawa nafsu ya. Wasyaghafan. Dan juga menjadi obsesi. Jangan berlebihan maksudnya. Jangan berlebihan. Jadi kan ada tengah-tengah. Ada yang kurang, ada yang lebih. Dia nggak minta kurang, nggak boleh juga lebih. Harus pas di tengah-tengah. Ini yang diminta. Begitu. Wala sa'yuka kadhan wa tahalukan. Jangan pula upaya usahamu di dunia ini menjadi kadhan, terlalu letih, wa tahalukan, atau membuat dirinya binasa. Kerja, cuma jangan berlebihan. Ada batasnya. Jangankan manusia, mesin pun ada batas waktu kerjanya. Kalau dipaksa bakal hancur. Sama. Ya, sadari kapasitas diri. Rahimallahu mra'an arfa qadra nafsihi fawaqafa indahu. Allah merahmati seseorang yang tahu kapasitas dirinya dan dia berdiri di atasnya. Maka kenali dirimu. Kalau udah paham, berjalanlah di atas kemampuan, batas kemampuanmu. Karena apa? Konsepnya Allah tidak memaksa, membebani suatu jiwa kecuali batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah paham betul, Allah yang ciptakan hambanya mempunyai keterbatasan di dalam kemampuan. Jangan pula engkau merasa lebih hebat. Wala iqdamuka ra'unatan wa tahawuran. Dan jangan pula keberanianmu itu berupa kecerobohan dan kenekatan. Berani. Bagus nggak berani? Boleh. Cuman keberanian tanpa perhitungan berubah menjadi kecerobohan, kenekatan. Ya. Nggak juga. Semua ini ya dirinciin sama dia. Wala karamuka tabdziran wa israfan. Kalau engkau dermawan, kedermawaanmu itu jangan berupa menjadi tabdzir wa israf, berlebih-lebihan. Israf, pemborosan dan berlebih-lebihan. La syarafa ma'al israf. Kata ulama, tidak ada kemuliaan tanpa dengan berlebih-lebihan. Sesuai konteks dan konsep di dalam syar'i. Makanya pelajari dulu ya. Jadi dikhawatirkan dia ini mengklaim dirinya hebat, padahal secara pandangan kacamata syar'i tidak seperti itu. Wala karhuka bughdhan wa maqtan. Gini ya. Kita ini manusia. Ada rasa suka, ada rasa benci.
Suka dan benci itu manusiawi karena memang sejak kita lahir, sejak Nabi Adam diadon, bumbu itu udah ada dikasih oleh Allah. Perasaan-perasaan itu. Cuman jangan ketika benci itu terlalu berlebihan, jadi bughdon, benci yang sangat. Itu akan menimbulkan dendam, memikirkan atas membalas dan dendam, akan jadi bom waktu. Capek dia karena dia dikejar-kejar terus dan terus memikirkan bagaimana cara membalas dendam. Kalau tercapai dia bangga, ketika nggak tercapai dia dalam tekanan terus hidupnya. Padahal banyak masalah lain di luar yang juga belum terselesaikan, gitu ya. Ini menjadi orang tidak cerdas. Wa maktan ini murka, kemurkaan. Jangan sampai kebencianmu jadi kemurkaan. Bughdon benci yang sangat, maktan ini kemurkaan di atas itu lagi. Ini ya. Ini bentuk akhirnya pasti. Di sela-sela itu, di luar itu, dia pasti menceritakan kejelekan orang. Siapapun ketemu, pasti ceritain kejelekan orang lain. Orang lain punya akal kan bisa nilai ini orang hobi terlalu pendendam orangnya. Dan orang lain yang punya akal mau memang dekat sama dirinya, enggak. Begitulah orang bodoh itu menelanjangin kualitas dirinya. Orang bodoh itu enggak akan bisa pintar. Dan dia dengan rasa bangga menceritakan orang itu, orang cengar-cengir aja ya melihat tingkah dan kebodohannya. Satu hal yang enggak bisa disembunyikan, apa? Kebodohan orang yang bodoh. Orang bodoh itu telanjang dengan kebodohannya. Gak akan bisa dia menyembunyikannya. Baik. Maka kata Nabi, habibaka haunan ma'asa an yakuna baghidaka. Wa baghidaka yawman ma'asa an yakuna habibaka yawman ma. Cintai orang yang kau cintai sekarang. Suka sama orang ini, dekat. Belajar dari masa lalu. Banyak gak orang yang dulu dekat samamu sekarang mengkhianatin dirimu. Dan ini manusia juga enggak? Manusia. Ada kemungkinan enggak melakukan hal yang sama? Ada. Ya udah, cinta itu sekedarnya aja. Dan kecintaan yang dibenarkan di dalam Islam adalah kecintaan karena Allah. Kalau bukan karena Allah, sekedar dekat aja, jangan ada rasa cinta. Ya. Kenapa? Kata Nabi, siapa tahu di kemudian hari akan menjadi musuhmu. Orang ketika cinta jadi hawa tadi, jadi hawa nafsu. Kadang-kadang semua rahasianya diceritain. Ketika udah jadi rival, tahu-tahu kartu asnya sudah di rivalnya. Yang dulu kawannya sekarang jadi musuh bebuyutan. Biasa aja. Gak usah cinta berlebihan. Kepada siapapun makhluk Allah tanpa terkecuali. Kecuali Nabi Muhammad ya. Kecuali Nabi Allah dan Nabi Muhammad itu cinta tanpa batas. Gak boleh dibatasin itu. Selain itu, cinta sebatasnya aja. Termasuk kepada pasangan sendiri. Dan cintanya karena Allah. Gitu. Kalau cinta karena hawa nafsu, kalau sudah pisah, itu saling caci maki, sebar aib, dan yang lain sebagainya. Enggak. Baik. Kemudian wala akluka nahman wa jash'an. Begitu juga ketika makanmu itu janganlah jadi sebuah nahman. Nahman ini seperti apa ya? Memenuhi syahwatnya aja, seperti binatang. Wa jash'an, rakuslah tamak. Cuman sekedar itu aja. Jadi nggak ada makna. Makan niatnya untuk mendatangkan energi, bisa kerja lagi cari nafkah yang halal, bisa ibadah lagi, memenuhi kewajiban sebagai hambanya Allah. Wala ta'azzuzuka kibran wastitalatan. Jangan juga keagunganmu itu berubah menjadi bentuk kesombongan. Keagungan karena mempunyai ilmu, keagungan karena ada harta, keagungan punya jabatan. Jangan berubah menjadi kibron, kesombongan, wastitalatan, merasa lebih tinggi dari yang lain. Jangan sampai.
Wala tawadhu'uka di'afatan wa muhanatan. Mau tawadhu. Tawadhu'nya katanya jangan sampai menjadikan dirimu itu orang lemah atau orang hina. Ngapa? Janganlah aku rendah diri. Dicaci maki diam aja, bukan begitu tawadhu di dalam Islam. Ya. Cukup merendahkan hatimu, cuman jangan pernah merendahkan dirimu di hadapan orang lain. Harga diri tetap harus dijaga. Bukan harus dicaci maki, bukan harus dihina, bukan itu. Walaupun hinaan orang lain kita nggak perlu balas. Balil iqtasid fi umurik. Akan tetapi di semua urusan kehidupanmu, ambillah jalur yang moderat. Tidak kurang, tidak berlebihan di tengah-tengah. Wajanibil ifrad fi af'alik. Jauhi, jangan sampai berlebih-lebihan di dalam tingkah lakumu. Fakullu syai'in idza iqtasada fihi waqa'al mawqi'ul hasan. Segala sesuatu kalau tepat ukurannya, pas komposisinya, pas takarannya, maka akan waqa'al mawqi'al hasan, akan jatuh kepada tempat yang baik dan bagus, akan menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Saya muslim kan disuruh rendah hati. Iya, kita bersikap rendah hati. Kok kamu begini? Iya, itu namanya merendahkan diri kita. Merendahkan diri tidak diajarkan di dalam Islam. Begitu maksudnya. Wa idza afrata fihi aw qassara al-insanu amma yastahiquhu sara ila haddin naqsi. Cuman kalau dia berlebihan atau kurang, amma yastahiquhu, apa yang harusnya menjadi haknya di dalam sikap tadi, sara ila haddin naqsi, malahan dia masuk ke dalam batasan naqas, kurang. Hatta fil akhlaq wal a'mal, walaupun di dalam akhlak dan di dalam amal soleh, ini bukan hal-hal perkara duniawi, di dalam akhlak dan di dalam amal soleh harus pas ukuran dan takarannya. Ya. Yan bagi lil insan an yaktasida fiha wa la yufrid. Harus jalurnya jalur moderat. Jangan berlebihan. Misalhu, contohnya dicontohkan. Annal basyashata hasanatun. Senyum itu bagus, baik. Dalam hadis, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum yang engkau kembangkan di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Baik, bagus enggak bagus? Fa idza afrata fiha sarat ila al-hadd as-sakhafah. Cuman kalau berlebih-lebihan, senyum terus, jatuhnya kemana? Itu masuknya kepada batasan as-sakhafah, kekonyolan, cengengesan. Kalau orang cengengesan, lama-lama kan orang malas ngelihatnya. Senyum itu ada batasnya. Ketemu sekali senyum. Man kalau tiap ketemu, setiap nengok senyum terus, kita jadinya malas, sungkan sama orang ini. Malas lah ketemu. Ada batasannya, itu contohnya ya. Wa kadzal qaulul jamil, begitu juga ucapan yang baik. Apresiasi, memuji, bagus enggak bagus? Wa husnut tawaddud alladhi yalqal insan bihin nas idza afrata fihi ila sara ila haddil malak. Kecintaan yang baik. Bagus enggak bagus? Cuman ketika dia berlebihan, itu sampai ke batasan al-malak. Apa? Menjilat. Ya. Apalagi orang yang hobi membantu kita, yang sering bantu kita. Mujinya terlalu berlebihan. Lama-lama orang yang ngasih juga malas, terlalu berlebihan. Sesuai kadarnya aja. Oke. Dia juga kadang tidak pernah berharap pujian yang berlebihan, bahkan sebagian malas.
Apalagi di depan orang. Nggak semua orang haus pujian. Begitu. Baik. Jadi itu ya. Di dalam akhlak yang baik, itu pun ada batasannya. Ada takarannya yang pas. Yang diminta. Jangan sampai kurang, jangan sampai berlebihan. Wa kadzayan bagil iqtisadu fi sa'iril anwa'il khairat. Begitu juga. Semua jenis kebaikan harusnya jalurnya itu jalur moderat. Jangan kurang, jangan berlebihan. Wa amalil bir, semua amal-amal kebaikan. Bi an yujaniba sahibaha al-ifrat, dengan cara orangnya itu menjauhi sifat-sifat berlebihan. Fa innal khairat idza ufrita fiha inqalaba ila dhiddi haliha. Karena kebaikan kalau dilakukan secara berlebihan akan kebalikan menjadi kebalikannya. Jadi nggak baik maksudnya, kebalikan baik. Kama gila. Ada ungkapan yang masyhur ya di negeri Arab itu, asyai'u idza zida fi haddihi inqalaba ila diddihi. Sesuatu kalau sudah melebihi kapasitasnya ditambah, itu akan berbalik menjadi kebalikannya. Contoh kecil, kalau mau minum kopi, ada yang hobi kopi pahit, ada yang nggak bisa kalau pahit, pengennya tetap pakai gula atau pakai madu, terserah. Cuman kalau gulanya berlebihan jadi enak nggak? Nggak enak juga kalau terlalu manis. Kita tidak berbicara tentang apa? Tentang kesehatan ya, yang untuk dicap oleh lidah aja. Nggak enak. Makanan tanpa garam hambar. Dikasih garam, lihat cukup atau nggak cukup. Kalau kurang cukup, ada rasa, cuman kurang enak. Dikasih lagi kelebihan jadi asin, nggak enak. Pas takarannya baru enak. Baru ada rasanya, baru enak. Ya, ini contohnya di dalam akhlak, di dalam amal juga diminta sesuai takarannya. Fasirru fin nahyi anil ifrat fil asya' kulliha. Maka rahasia di dalam larangan untuk berlebihan di dalam semuanya, a'malan kanat, baik itu berupa amal, au akhlaqan atau akhlak, au ghairaha atau selain itu. Rahasianya khafiyun, tersembunyi. Wahwa, yaitu annal insan, bahwasanya manusia idza takallafa amran, apabila dia paksakan suatu urusan, min hadhil umur, daripada perkara-perkara ini, al-mufritah, yang berlebihan, i'taran nafsa naw'u ujbin, karena itu akan memberikan jiwa suatu bentuk ujub, kebanggaan di dalam dirinya. Fayaral insanu hina idzin nafsahu bi'ainil ulwi 'alan nas. Maka manusia memandang dirinya dengan pandangan dia itu lebih tinggi daripada orang lain. Wal istisghar li ahwalihim. Kalau sudah begitu, dia nganggap orang lain itu kecil. Ini orang hebat nih. Itu nggak ada yang hebat semua. Ini orang hebat. Makanya kalian butuh sama aku, puji aku, dan yang lain sebagainya. Itu ya. Haitsu qad ata bima ya'jazu anhu ghairahu. Kenapa? Karena dia telah mendatangkan sesuatu yang nggak mampu didatangkan oleh orang lain. Ngerasa dirinya hebat. Kaman ada qiyamal lail walam yanam. Contohnya lagi. Orang tahajud tiap hari, bagus nggak? Bagus. Konsisten bagus. Cuman apa? Yang tidak bagus ini disebut seperti orang yang konsisten dia qiyamul lail,
Walam yanam, bahkan gak tidur semalam suntuk, ibadah. Aw shama falam yuftir, atau puasa dahar 1 tahun penuh dia puasa kecuali hari-hari yang diharamkan. Nah, orang yang ilmunya kurang, nggak belajar tasawuf, nggak ngerti arti kata tawassut wal i'tidal, kata-kata moderat tadi, dia khawatirkan timbul di dalam dirinya rasa ujub. Walaupun tak diucapkan dengan lisannya, apalagi kalau diucapkan. Kalau diucapkan udah berarti menjadi yang pertama ria, pamer amal atas amal ibadah, dan itu juga termotivasi dari sifat ujub dan sombong pula. Jadi bisa berevolusi ini, sifat-sifat buruk ini bisa menciptakan dan menimbulkan sifat-sifat buruk yang lain. Waliyadzubillah. Al-aqil, orang-orang yang berakal, itu mendeteksi daripada gejala kecilnya aja udah dideteksi sama dia, dan dia berantas. Itu di penjelasan yang sebelumnya kita jelaskan ya. Cuman orang-orang yang disebut mabuk, seperti orang mabuk, orang ada yang mabuk dengan hawa nafsunya. Tadi yang berlebih-lebihan tadi, itu kalau nafsu sudah menguasai diri, akal sehat itu terkekang untuk berpikir. Maka yang paling gampang, ini terkadang faktor apa? Faktor komunitasnya. Kawan tongkrongannya memiliki sifat dan perilaku seperti itu. Dan dia termasuk orang-orang yang jiwanya itu lemah. Gampang terpengaruh oleh sekitar. Caranya yang paling efektif dan efisien, cari komunitas yang sehat, yang sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam kitab ini. Karena orang paling gampang terwarnai. Kalau kata ulama, berteman dengan penjual minyak wangi, kau nggak dikasih apa-apa, keluar dari tempatnya wangi. Jangan dengan orang-orang yang, kalau zaman dulu, yang kerjanya pengrajin besi. Itu kan bakar-bakaran hangus kan. Kalau mau dipukul besi harus dibakar dulu. Asap kan nempel itu ke badan. Kalau nggak kebakar pakaian, bolong-bolong karena sisa bakaran tadi. Ya kalau sekarang, jangan berteman dengan orang yang nongkrongnya di pabrik getah ya. Pulang bajunya bau getah semua. Alhamdulillah. Kita nggak menganggap kalau pekerjaan apapun yang kalau halal ya menghasilkan tetap yang halal. Cuman ini memberikan ilustrasi gampangnya ya. Orang yang akhlaknya wangi, mulutnya nggak pernah ngomongin orang lain. Kalau ngomong nggak pernah nyombongin dirinya, anaknya, keluarganya, bekengannya, ininya, itunya, dan yang lain sebagainya. Nggak pernah nyebut-nyebut itu. Nggak pernah ngungkit-ngungkit itu. Kemudian kalau yang diomongin semua ada faedahnya, baik duniawi atau ukhrawi. Kemarin di dalam kitab Nasha'ih Diniyah, Imam Ghazali menjelaskan ada 5 kriteria orang yang patut untuk dijadikan sahabat ya. Sahabat. Walaupun langkah lah kita katakan, bukan agak lagi langkah ya, kalau yang sempurna. Yang berkatin sempurna aja. Kalau kata Imam Al-Haddad, khudh mas-safa wada'il kadar. Setiap orang tuh ambil yang baiknya, yang enggak baiknya tinggalkan udah. Cuman ini kan untuk orang-orang yang sifatnya, yang jiwanya itu agak kuat dikit. Yang dia itu enggak gampang diwarnai oleh orang lain. Jadi setiap apapun, dia pakai logika syar'inya untuk menilai. Jadi enggak makan bulat bulat. Difilter. Setiap ucapan, setiap tindakan, dia ukur dengan ukuran syar'inya. Nah kemudian ketika dia mau bertindak dan berucap, supaya dia ukur dengan baik, sesuai dengan kapasitasnya ya. Dan yang keluar supaya di pertengahan tadi, at-tawassud wal i'tidal. Tidak kurang, tidak berlebihan. Baik. Wal ujub radi'un mufsidun lil a'mal. Ujub itu adalah suatu sifat yang radi, jelek. Mufsidun lil a'mal, merusak amal. Fali'an ya'mal al-insanu amalan mutawassitan min amalil khair
khairun lahu min an yufruta fil amal. Lebih baik dia melakukan amalan kebaikan yang sedikit, cuman tidak berlebihan. Wa huwa bihi mu'jabun fa'lam. Daripada dia melakukan amal ibadah banyak, cuman ada sifat ujubnya untuk Untuk apa? Untuk apa? Hadis yang masyhur ya. Satu ketika Nabi dan para sahabat ada di masjid. Seorang sahabat yang tidak begitu masyhur di kalangan sahabat datang dan sholat 2 rakaat. Sholat di Masjid Nabawi. Sebelum dia masuk, Nabi mengatakan, yadkhul alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan masuk kepada kalian, maksudnya akan masuk ke masjid ini. Mungkin pada saat itu beliau mau bergabung di majelisnya Nabi. Seorang lelaki penghuni surga. Abdullah bin Umar bin Khattab yang saat itu masih remaja, dia menantikan sosok ini siapa. Pas masuk bukan dari sahabat yang populer di kalangan sahabat atau yang dekat banget sama Nabi. Pulang dari sana, dibuntutin. Mungkin sahabat ini karena dari karangan Ansor mungkin nggak terlalu kenal sama Abdullah bin Umar bin Khattab ini karena pendatang kan muhajirin. Apalagi dia masih muda, ayahnya mungkin dikenal. Dia berpura-pura menjadi orang yang asing. Zaman dulu kan nggak ada penginapan. Kalau mau nginap kan di rumah-rumah warga itu yang mau memberikan tumpangan. Saya orang asing nih mau nginap di sini. Ya memang dia bukan orang sih, orang situ kan, baru hijrah. Tinggal beberapa hari dia perhatikan apa yang dilakukan tiap hari. Karena Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab ini dari kecil, dari remaja, dia termotivasi untuk mengikuti Nabi. Setiap langkahnya Nabi, dia nggak pengen ketinggalan. Makanya termasuk nomor 2 dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 2000 lebih. Setelah Abi Hurairah yang 5000 ya. Dia lihat amal ibadahnya biasa aja. Bahkan adzan subuh baru bangun katanya. Dia nungguin apa amal. Setelah beberapa hari di sana dia jujur, sebenarnya aku ini bukan orang gharib, aku udah tinggal di sini sebenarnya. Bang dari Mekah. Kedatanganku ini bukan murni untuk menginap. Akan tetapi aku penasaran. Karena ingat momen ketika engkau datang di waktu itu di pengajian Nabi, sebelum engkau datang, Nabi itu mengucapkan suatu perkataan yang luar biasa. Apa itu? Kata Nabi, akan masuk menemuin kalian seorang lelaki penghuni surga. Yang maksud engkau. Yang masuk pada saat itu engkau. Makanya aku ingin mengetahui kira-kira amal apa yang kau buat sampai Nabi memberikan komentar yang begitu luar biasa. Dan aku juga ingin seperti itu. Kurang lebih begitulah ucapannya. Kata sahabat ini, amal ibadahku sebagaimana yang kau lihat, nggak kurang nggak lebih. Kalau mungkin ada satu amal yang aku amalkan, mungkin itu penyebabnya, Allahu a'lam. Sebelum aku tidur, aku itu mengingat semua kejadian yang terjadi dari aku bangun tidur sampai mau tidur ini. Setiap aku ada kesalahan sama orang lain, aku tidak akan izinkan mata ini terpejam sampai aku meminta maaf terlebih dahulu. Dan setiap ada orang lain yang buat kesalahan kepada diriku, aku nggak izinkan juga mata ini terpejam sebelum aku memberikan maaf kepada dirinya. Apa yang disebut safa'ul qulub, hati yang bersih, begitu. Kadang-kadang ini daripada orang yang beramal zahir dan amalnya nggak terlalu banyak. Karena udah diteliti oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, biasa aja. Ya. Kadang-kadang itu dari ilmu, dari amal pun efek samping kalau kita katakan. Sebenarnya zatnya itu tidak memiliki efek samping. Cuman jiwa yang memilikinya, pelakunya yang masih lemah.
tidak mampu menempatkannya pada tempatnya, pada posisinya. Akhirnya menimbulkan efek samping tadi, sombong, ngerasa hebat, dan yang lain sebagainya, dan ngerasa orang lain kurang, rendahan, kecil, nggak seperti dirinya. Fali an ya'mal al-insanu 'amalan mutawassitan min a'malil khair khairun lahu an yufrita fil amal wa huwa bihi mu'jabun fa'lam. Kalau seandainya seseorang melakukan amal yang sedang-sedang aja, nggak terlalu banyak, semalam suntuk nggak pernah tidur, ibadah aja. Setiap ditanya ngantuk ya, ngantuk kenapa? Tahajud biasa malam-malam. Ngapa lapar ya? Iya kenapa? Puasa biasa, puasa dahar. Gitu. Nggak begitu konsepnya. Beramal dengan yang sedang-sedang aja. Cuman dia tidak ada rasa ujub. Ini masalahnya perasaan. Sifat. Dan ini harus dihilangkan. Walaupun nggak diucapkan, cuman dia ngerasa lebih hebat dari orang lain begitu. Gara-gara dia sholat tahajud tiap malam, gara-gara dia rajin puasa sunnah, gara-gara dia rajin sedekah nolong orang lain, dan yang lain sebagainya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Bu'ithtu, aku ini diutus bil hanafiyyati sahla as-samha." Aku diutus dengan membawa agama yang kuat, yang gampang, yang samha, yang tidak berlebihan, gampang, yang tidak berlebihan. Fattariqatul wusta, maka jalan tengah, sya'nul uqala, itu adalah sifatnya orang-orang yang berakal, dzawil fahmi, yang memiliki pemahaman. Lianna tariqa dzawil ma'rifati mujanabatul hawa, karena jalurnya orang-orang yang paham, yang punya ma'rifah, yang punya ilmu, dia itu menjauhi hawa nafsu. Fal ifratat kulluha marja'uha ilal hawa. Berlebih-lebihan semuanya itu sumbernya adalah dari hawa nafsu. Wa taqsir amma yastahiqhu ajzun. Itu tadi berlebihan. Kalau kurang dari amal baik, ya, amal baik atau akhlak, dia mampu menambah, cuman dia nggak mau nambah. Itu namanya ajzun, kelemahan, lemah berarti ini orang. Jadi jangan lemah, jangan pula berlebihan, tengah-tengah aja. Fakun baina dzalika qawaman. Jadilah di antara dua hal tersebut, enggak kurang, enggak berlebihan. Wal mathalu yunasib ma nahnu fihi. Jadi peribahasa, perumpamaan yang cocok di dalam hal ini, la takun murran fatu'afin. Janganlah engkau menjadi pahit. Orang enggak suka. Karena umumnya manusia itu enggak suka dengan yang pahit ya. Jangan menjadi pahit, maka orang enggak suka. Dan wala hulwan fatushtarat. Jangan pula terlalu manis, nanti engkau ditindas atau diperas. Jangan terlalu pahit, engkau dibenci. Jangan terlalu manis, engkau dimanfaatin. Jadi bersifatlah biasa aja. Ini namanya cerdas di dalam berakhlak dan beramal. Gitu. Sifatnya diminta mengalah, jangan pernah cari musuh. Bagus nggak? Bagus. Cuman bukan berarti harus diinjak. Sifat pengalah dan pemaaf itu tidak mesti jadi orang hina dan membiarkan dirinya untuk diinjak-injak harga dirinya. Oh, kalau itu enggak, dulu tunggu. Kita harus menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Proporsional.
Jangan. Wa aslu hada qauluhu ta'ala. Ini dasarnya adalah ayat dalam Quran, walladzina idza anfaqu, dan orang-orang yang apabila dia menginfakkan hartanya, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, wala yaqturu, enggak juga pelit, wa kana baina dzalika qawama, di antara dua hal tersebut, di tengah-tengahnya. Itu di dalam infak. Ini di dalam infak Nabi mengatakan. Ya. Cerdas juga di dalam, karena kalau nolong orang lain dikasih sekali, dikasih dua kali. Ketika kita nggak punya uang, kita nggak sanggup untuk ngasih, ada keperluan yang akhirnya kita malahan diteror, datang terus. Atau malahan kita dicurigai. Ah, kau kan sering ngasih, itu kan kayaknya titipan orang tuh. Sekarang kau tilep ya, makan sendiri. Itu namanya cerdas di dalam beramal. Jangan sampai pengen baik, malahan dapat yang tidak baik. Faqad jaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nahyu 'anil bughdha. Telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan daripada membenci. Ya, banyak hadisnya ya, wala tabaghadu, jangan saling membenci kalian. Wa qala, Nabi bersabda, hiyal haliqah. Sifat membenci itu, pembenci atau membenci, adalah haliqah, pencukur. La aqulu tahliqu sya'ra lakin tahliqud din. Yang aku maksud bukan mencukur rambut, akan tetapi rasa benci itu akan mencukur agamamu, akan membinasakan agamamu. Wal bughdhatul haliqatu hiyal ifrat fil kurhi. Oke, ini contohnya lagi ya, dijabarkan lagi. Sebelumnya disebutkan, sekarang lebih dilebarkan lagi. Rasa benci yang bisa membinasakan tadi, kata Nabi, adalah al-ifrat fil kurhi, berlebihan di dalam membenci. Kita nggak bisa paksakan diri senang sama siapapun. Nggak. Orang yang sering caci maki kita, otomatis kita kan nggak suka. Oke, nggak suka itu sebatasnya aja, di batas aman aja. Jangan berlebihan. Jadi dendamlah. Fal kurhu idza ufrita fihi sara bughdhan. Enggak suka itu al-karahah dalam Islam, dalam bahasa Arab. Nah, kalau ningkat rasa benci itu, kan banyak kita ini, ada yang bencinya sekian persen, ada yang 50%, ada yang sampai 100% tingkat kebencian. Nah, kalau udah tingkat namanya bughdhan, benci yang berlebihan. Wal bughdhu, kalau udah berlebihan, idza ufrita, ditambah lagi kapasitasnya, fihi shara maqtan. Ini di atas ini namanya murka. Kalau udah ngomong itu, aku sampai mati benci sama dia itu. Nggak mau maafan sama sekali. Walaupun malaikat Jibril yang ngasih tahu aku suruh maafan, aku nggak mau, aku tolak. Kalau Israel mungkin lah. Karena kalau ditolak, cabut nyawa. Itu namanya murka. Ya, bagus. Dan kita juga akan terjebak dengan rasa benci itu. Dan jangan kata kebencian itu akan melahirkan kebencian yang lain. Ini sifat jelek ya, harus dihilangkan. Makanya ada beberapa sifat anak kecil, kata Imam Suyuti, itu lebih unggul dari orang dewasa. Anak kecil itu kalau berantem benci dia, cuman besok main lagi. Bapaknya yang udah ribut nggak akur gara-gara anaknya berantem tuh, ribut bapaknya. Anaknya main lagi, bapaknya belum selesai. Anak-anak yang dewasa yang kekanak-kanakan. Ada orang yang sudah dewasa umurnya, badannya, cuman sikapnya masih imut-imut kayak anak kecil, nggak berkembang. Akalnya, pikirannya, perilakunya. Dan ini bisa dipastikan pemahaman agamanya sangat minim. Kalau dia belajar, dia paham ini semua.
Kalau sudah paham dia nggak mau laksanakan, berarti ya memang kebodohan yang memang dia pertahankan. Ayo. Dan kata ulama, kebodohan itu termasuk virus yang paling menular. Jadi jangan sampai dekat sama orang bodoh. Kalau untuk hiburan bolehlah ngobrol sekali untuk bahan ketawaan aja. Cuma jangan dihina, jangan ini. Karena ya memang mereka itu sendiri yang menghinakan dirinya. Tadi ya, orang bodoh itu tidak bisa menyimpan kebodohannya, nggak bisa. Nggak bisa, susah. Ya. Dalam kacamata agama. Setiap orang diomongin jelek sama dia. Yang baik cuma dia sama siapa? Sama Nabi Muhammad, udah yang lain nggak? Ini kan namanya menggunjing. Dan orang yang cerdas mengatakan, terlalu over ini ceritainnya. Dalam hatinya pasti. Emang dirinya nggak ada kejelekan. Itu orang yang cerdas kan, yang dengar kan? Oke. Baik. Wa kadzal hub, begitu juga kecintaan, idza ufrita fihi sara hawan. Rasa sayang, rasa suka, rasa perhatian atau kenyamanan, kalau berlebihan akan menjadi hawa nafsu. Itu ya, kecintaan antara lawan jenis ini. Pacaran itu bukan cinta, itu namanya hawa nafsu. Yang disebut kalau bahasanya sekarang bucin ya, budaknya cinta. Cinta yang dimaksud itu hawa nafsu. Kecintaan yang dibenarkan karena Allah dan Rasulnya. Kalau yang kecintaan karena Allah, bawa ke KUA dulu sama bapaknya baru jalan. Kalau udah jalan duluan belum ke KUA, namanya hawa nafsu. Wa yadkhulu ad-dakhil 'ala al-insan fil hawa kaifama tasarraf. Apapun yang dia lakukan, hawa nafsu berperan di dalam perilakunya itu. Li'annahu yalzam minhum tashaghub wa taish. Wa ta'taril insan minhu halatun ajibah tushbihu sukur. Dan dia selalu diliputin rasa syaghab wa taish, kebanggaan diri, rasa dirinya hebat dan yang lain. Wa ta'taril insan minhu halatun ajibah tushbihu sukur. Nah, dalam keadaan ini manusia akan berada di dalam satu kondisi yang sangat ajib, mengherankan. Tushbihu syukur, lebih menyerupai orang yang mabuk. Fatamna'uhu tamyiz wa sihhatar ra'yi. Orang yang mabuk itu dia akan dicegah dengan tamyiz. Orang mabuk itu dia nggak bisa bedain air minum sama air kencing. Dia kencing bisa aja dia minum lagi. Dan bisa aja dia memperkosa maharimnya juga. Orang tuanya, ibunya, saudarinya, mabuk, nggak ada pikirannya. Tidak bisa berpikir secara benar. Nah, ada orang yang nggak minum cuma mabuknya begini nih. Jadi tingkah lakunya telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Jadi tidak mampu berpikir cerdas. Kalau ribut maunya bunuh aja. Apa-apa sumbu pendek maunya ngamuk. Dan dia nggak bercermin. Kalau orang lain, seandainya dia ada orang lain perilakunya seperti itu, dia suka nggak? Nggak suka. Dia nggak sadar orang lain emang di sekelilingnya itu bakal nganggap dirinya bagus. Dia waktu kayak gitu tuh melakukan itu nganggap dirinya hebat. Dia nyangka di depan orang lain dia tuh seperti apa? Seperti hero, seperti pahlawan ya. Seperti pahlawan ini. Yang ada di serial Marvel semua. Dia nganggap dirinya hero. Superstar. Padahal orang lain nggak, sampah ini orang. Masa ini sedikit kesinggung. Akhirnya siapa? Nggak ada yang mau dekat. Ini namanya orang mabuk. Pikirannya itu nggak bisa. Ketika hawa nafsu itu menguasai diri, akal sehat itu akan terbelenggu. Nah, ada orang di posisi ini, ya kita sadar diri aja. Orang lagi mabuk, ngapain diajak
Ngobrol. Setiap ngobrol ngomongin orang lain salah semua. Dari presiden sampai rakyat jelata nggak ada yang benar. Yang benar cuma dia sama keluarganya, udah. Semua bakal masuk neraka. Surga cuma kaplingan dirinya. Surga sepintar. Di dalam pikiran dia, ini ucapan dia. Kalau bisa dirangkum seperti itu. Ini kita katakan. Orang bodoh itu nggak bisa menyimpan identitas dirinya. Nggak akan pernah bisa. Dan orang yang cerdas mampu mengenali lawan bicaranya ketika berbicara. Dari kapasitas pembicaraan dia bisa menilai. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.